katanya kece dan pendiam itu. Ya, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Bu Indah kalau habis salam kasih jeda dulu, Bu. Soalnya jawab salam tuh wajib. Oh, Masya Allah, maaf ya, salah lagi aja saya. Ente ngasih salam sunnah, ngejawabnya wajib. Iya, Mbak Wiwi, ya. Kita kagak Hmm. dikasih jeda buat jawab. Mana sih? Kalau gitu, Baru Assalamualaikum bilang tuh semuanya. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Winda. Gitu. Baik, 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 baik. Baik, alhamdulillah, alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sodari wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat sehat. Semoga yang lagi kurang sehat insya Allah Allah sehatkan malam ini. Karena sudah janji Allah ya dalam sebuah hadis disebutkan di setiap majelis ilmu itu Allah akan mengabulkan apa yang diminta, akan mengampuni. Nah, jadi kita boleh malam ini minta kesehatan. Dan juga kita doakan teman-teman kita yang lagi kurang sehat. Kepada Mbak Lin, gitu ya. Terus siapa lagi yang mungkin kurang sehat, atau kurang duit, atau kurang gimana gitu kan. Semoga Allah kasih kesehatan. Amin ya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukron Om. Amin. Baik, kita ke bab 2, yaitu dampak negatif maksiat dan dosa. Tadi Mbak Aci waktu saya bilang kitab Adawa, kayaknya Mbak Aci tahu. Apakah sudah punya kitabnya Mbak Aci? Kitab kita ini ya. Tuh. Iya, udah Bu. Dulu pernah baca. Alhamdulillah. Heeh. Halaman 99 ya Mbak? Iya. Ya. Oh, tapi ya, saya nggak pegang sekarang. Barangnya ada di rumah yang lain. Nggak apa-apa. Oh gitu. Heeh, ya. Banyak rumahnya. Enggak. Fokus aneh suka begitu, suka nyebar-nyebar. Baik, kita ke halaman 99 di buku lama ya. Kalau bukunya Mbak Abdia mungkin 9 berapa kemarin tuh ya. Yaitu dampak 93. negatif maksiat dan dosa. Benar ya Mbak Abdia ya? Ya, 93. Oke. Baik, kita ke poin A. Tentang mudorotnya dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang bilang kata siapa dosa itu nggak ada hubungannya sama rezeki. Buktinya itu orang-orang yang bikin dosa tetap dapat rezeki, nggak juga. Ya, itu cuma apa namanya? Tauhid asma wa sifatnya Allah. Bahwa dengan ar-Rahmannya Allah, Allah emang akan kasih ke siapapun, ya entah dia pendosa atau tidak, ya, apa yang diminta gitu kan Allah kasih. Tapi ar-Rahimnya Allah hanya Allah kasih kepada orang yang beriman. Bukan berarti dengan dosa itu tidak ada dampak gitu ya. Maaf ya kalau saya lagi sendawa-sendawa, lagi masuk angin. Jadi di poin ini kita akan membicarakan tentang obat dari penyakit yang kalau dia berkesinambungan si penyakit ini dia akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Maka kita harus tahu bahwa dosa dan kemaksiatan itu pasti akan menimbulkan kerugian atau yang biasa disebutnya mudorot. Ya, mudorot itu kerugian. Nggak mungkin enggak. Nah, yang penting ini ulama yang ngomong ya. Karena buku ini disusun oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau bilang nggak mungkin enggak. Udah pasti yang namanya dosa dan maksiat akan menimbulkan kemudorotan. Terutama apa? Buat hati. Mudorotnya buat hati. Sebagaimana mudorot yang ditimbulkan racun bagi tubuh. Nah, dia juga tingkatannya beragam. Dosanya kecil, ke sedang, ke berat. Maka kerusakan-kerusakan itu juga berlevel. Adakah kehinaan dan penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa? Nggak ada. Ya. Oleh maksiat? Nggak ada. Pasti ada. Maka bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya dikeluarkan dari surga? Benar nggak? Karena dosa kan dikeluarkan dari surga gitu. Allah udah jelas-jelas berfirman, tinggallah kalian dalam surga, bersenang-senanglah, apapun terserah ada makan minum segala macam, tapi satu kata Allah Ta'ala, jangan deketin pohon itu. Cuma satu larangannya di antara triliunan nikmat yang nggak bisa disebut satu-satu. Tapi yang namanya setan gitu ya, yang namanya setan akan terus membisiki
waswisnya, min syarril waswasil khannas. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Surga itu sifatnya kelezatan, kenikmatan, keindahan, kegembiraan, ya. Itu sifatnya surga. Sifatnya bumi, penderitaan, kesedihan, kelelahan, kesengsaraan, kehilangan, musibah, dan segala macam. Kebalikannya surga. Nah, bayangin gimana iblis nggak dengki. Udah beribuan tahun di surga, dihormatin sama para malaikat, dipuji paling keren ibadahnya, tiba-tiba dia diusir dari surga menuju tempat yang penuh kesengsaraan dan dalam status laknatullah pula gitu ya. Jadi dengkinya itu berkarat-karat sama anak cucunya Adam. Nih kenapa kita sampein ini? Biar kita kenal musuh kita yang sebenarnya. Gitu. Bahwa iblis itu dan anak buahnya adalah musuh kita sampai akhir zaman. Nggak ada kata selamat kalau kita nggak ada kata terjamin nggak digoda, nggak ada. Ada yang bilang, ada yang nanya, kapan kita berhenti digoda setan? Kapan? Kalau udah masuk surga. Gitu ya. Nah, dosa juga yang telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit. Ya, udah terusir, terlaknat segala macam. Nah, itu tadi gara-gara dia diusir, maka kondisi lahir dan batin iblis pun diubah menjadi lebih buruk. Iblis itu hurufnya alif, ba, lam, sin, ablasa. Ya, ablasa itu yang tertutup. Maka itu tadi dia tertutup dari segala macam kebaikan pokoknya. Udah lahirnya Allah ciptakan dia sejelek-jelek rupa, batinnya pun Allah jadikan seburuk-buruk lagi daripada lahirnya. Gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau sebegitu dengkinya iblis dengan anak cucu Adam. Nah, yang tadi dekat sama Allah, penuh dengan rahmat Allah, semua jadi kebalikan. Dekat sama Allah jadi jauh. Penuh rahmat Allah jadi terlaknat. Dia di tempat yang indah, sosoknya indah, berubah jadi jelek. Surga jadi neraka yang berkobar-kobar. Iman jadi kekufuran. Pertolongan jadi permusuhan. Penentangan, gema tasbih, tahlil dan penyuciannya itu selama di surga berubah jadi gema kekufuran, kesyirikan, kedustaan, dan kebejatan. Itu iblis ya. Pakaiannya pun dulunya pakaian iman, sekarang jadi pakaian kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka terhinalah iblis di hadapan Allah Ta'ala serendah-rendahnya. Dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangan Allah Ta'ala. Makanya berkali-kali kalau tadabbur Quran pasti akan kita dapati bahwa Allah Ta'ala menegaskan iblis itu musuh kita. Setan itu musuh kita. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia bagimu adalah musuh yang sangat nyata. Maka kita jadikan dia sebagai musuh. Ya, bahasa kerennya sekarang mah kalau bahasa orang awamnya mah zaman sekarang itu yang kayak film Danur gitu kan. Jangan jadiin setan itu sebagai temen, nggak ada ceritanya. Umpama pun bilang dia jagain aku dari kecil, aku kalau nggak bangun tahajud aja dibangunin, itu tipu daya. Ya, judulnya jin penjaga pun tetap aja, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tetap keberadaannya akan merugikan kita. Karena jin-jin itu juga punya sikap petatang petenteng gitu loh. Dia kadang-kadang kalau ngeliat jin lain dalam tubuh orang, jin yang mungkin didapat dari kekebalan, bela diri segala macam, dia akan nantangin. Nah, mereka bertarung di mana? Badan kita. Mereka yang bertarung, kita yang kecapean, kita yang rentak badan kita gitu. Maka orang-orang yang punya jenazah, ya itu biasanya jarang yang enak badannya. Saya punya teman di Kucica ini udah 3 tahun tiap hari. Selama 3 tahun tiap hari sakit kepala. Cuman 2 jam doang sehatnya. Setiap hari gitu ya. Dia tahu dia jenazah karena udah sering rukyah juga, rukyah mandiri segala macam. Tapi dia memilih untuk menerima kondisinya, masya Allah. Ya saya bilang ya Allah, masya Allah pahalanya udah nggak kehitung dah itu dah ya. Walaupun saya kadang-kadang gemes gitu loh. Kalau dia lagi ngomong lagi sakit kepala aku, udah biasa banget ya. Gitu ya. Jadi kemarahan dan kemurkaan iblis kemarahan dan kemurkaan Allah Ta'ala menimpa iblis lalu membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik
dan pelaku kejahatan. Dia rela terhadap kepemimpinannya itu setelah sebelum menjadi seorang ahli ibadah dan hamba yang mulia. Jadi kalau ada kisah yang namanya bilang iblis itu dulu hamba yang taat, yang takut, yang taat sama Allah yang mulia, emang benar, ya. Maka kita berdoa pada Allah Ta'ala, kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisih perintahmu dan melanggar laranganmu. Bukankah dosa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Siapa itu? Kaumnya siapa itu Mbak Heni? Siapa? Tenggelam, tenggelam. Kaumnya Nabi Nabi Nuh sama pasukannya Firaun, kan gitu kan? Bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad hingga menjadikan mayat-mayat mereka bertebaran di permukaan bumi seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Coba, pohon kayu lapuk gimana sih? Serem banget kan? Angin ini menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka hingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya sampai datangnya hari kiamat. Bukankah dosa juga yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Samud hingga jadi gini loh, gara-gara suara yang menggelegar itu kita kalau ngebahas sonhorek itu makanya nggak salah ya, sonhorek itu bisa bikin orang sakit, benar nggak? Sakit apa lagi sih yang pernah kita yang disebabkan oleh sonhorek itu, Mbak Winda? Kasus-kasus di lapangan. Ya, pasti gangguan pendengaran lah, yang jelas. Dengan pendengaran, jantung juga pasti kan berdebar-debar Gangguan juga kan. Nah, pendengaran, yang jelas itu kan. ini kaum Samud ini azabnya itu dari suara yang menggelegar, tapi gara-gara suara itu jantung mereka sampai kebelah-belah gitu loh. Masya Allah. Subhanallah kan kalau Allah mau punya kehendak gitu ya. Jantungnya kepotong dari dalam ya, sampai akhirnya binasa. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat mendengar rolongan anjing mereka. Lalu desa itu dibalik bersama penduduknya. Kayaknya kalau nggak salah yang kayak desa Legetang di Indonesia juga ada tuh. Yang itu penduduknya ada kaum homo gitu. Itu juga kalau nggak salah kan dibalik ya. Bawi pernah denger nggak? Ya kan? Nah, Iya, yang di Padomia apa? Lupa sih. Nah, ini yang di Indonesia. Ini yang di Allah. Indonesia. di Kalau itu daerah yang Jawa Pompei, itu di ya Jawa itu Tengah. yang itu yang Pompei Pompei. maksudnya Winda ya, iya. Iya, Pompei. Kalau ini di Indonesia juga ada Win sama, desanya itu dibalik Win. Hmm. Ngeri banget kan? Nah, Oh, di mana tuh ya? Pernah dengar juga sih, lupa. Legetang. Nah, kemudian belum lagi dengan lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka dari bawah, dari atas, subhanallah ya. Yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Jadi azabnya itu azab versi baru, bukan azab yang udah ada versi-versi lainnya gitu. Maksudnya yang terbaru yang nggak pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelumnya itu ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Dari bawah desanya itu keangkat, lalu dibalik dari atas dari atas dulu, lalu desanya diangkat, dibalikin. Subhanallah. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapatkan ganjaran yang seperti itu. Sungguh tidaklah hal ini jauh dari orang-orang yang zalim. Sekarang lagi nih, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab seperti naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib. Hingga saat sampai di atas kepala mereka, turunlah hujan api yang menyala-nyala. Jadi awan gelap, berlapis-lapis. Kita kalau ngeliat awan mau hujan kan gitu ya, tebel, hitam. Tapi turunnya alhamdulillah air. Lah ini turunnya tuh api menyala-nyala. Itu kaum Syuaib. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan? Arwah mereka dipindahkan ke neraka jahanam. Jadi walaupun jasad mereka tenggelam di laut, tapi roh-roh mereka terbakar di neraka. Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Korun beserta harta, tempat tinggal dan keluarganya? Gitu ya. Korun itu nggak usah ngomongin hartanya, kunci-kunci pintu-pintu gudang-gudangnya itu aja udah nggak ada yang bisa dibawa, gitu ya. Itu kunci-kuncinya. Belum lagi yang isi-isi gudangnya gitu kan. Bukankah dosa yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya. Juga bukankah dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa oleh suara yang menggelegar sama kayak kaum Samud ya. Kemudian juga dosa juga yang bikin kaum yang kuat seperti Bani Israel
ya, merajalela di kampung-kampung, membunuh laki-laki, memperbudak anak-anak, para wanita, membakar rumah-rumah, merampas harta benda, lalu mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Nah, bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman? Karena itu tadi kejahatannya udah aneka rupa. Kalau kita bilang kejahatan bercabang-cabang, semua cabang diambil sama mereka, gitu ya. Membunuh, memperbudak anak-anak, ya, wanita, membakar rumah, nggak ada yang nggak diambil, mereka diborong semua mereka tuh kejahatan. Jadi di sini Bani Israel ditimpa hukumannya apa? Kadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zolim, mengubah mereka lalu menjadi kera dan babi. Sampai akhirnya Rob Tabaraka Ta'ala bersumpah. Di surat Al-A'raf ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Liya ba'asanna alaihim ila yaumil qiyamah mayyasumuhum su'al azab. Bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, yaitu orang Yahudi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat loh. Ya, jadi nggak usah. Jadi bahasanya, kenapa kita lihat Palestina masih dijajah oleh Israel gitu ya? Kenapa masih jahat aja tuh kaum Israel? Itu tadi karena memang Allah akan memberikan mereka hukuman sampai hari kiamat. Jadi artinya mereka menjalankan sebabnya. Apa tadi? Nggak pernah berhenti dengan dosa-dosa mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Imam Ahmad berkata, kata Imam Ahmad, kami diberitahu oleh Al-Walid bin Muslim. Kami diberitahu oleh Safwan bin Amr. Aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya. Empat kali. Mana ini? Boleh nak Isyam tuh. Nama kakak Abim ya. Dari ayahnya. Dia menuturkan, saat Siprus ditaklukkan, penduduknya tercerai dan bertangisan. Ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Abu Darda ya. Aku pun bertanya, hai Abu Darda, apa yang menyebabkan kamu menangis pada hari Allah memuliakan Islam dan pemeluknya ini? Maksudnya hari kemenangan gitu kan, musuh diazab. Tapi Kak Abu Darda nangis. Kata beliau, celakalah kamu wahai Jubair. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah Ta'ala. Ketika mereka mengabaikan perintahnya. Mereka adalah umat yang kuat. Jadi bahasa kita, mereka umat yang kuat loh. Tangguh loh mereka itu. Perkasa. Makanya kan orang-orang Israel kan tuh mereka pede kan. Mereka bilang emang kita tuh kan umat terpilih. Pilihan secara fisik mereka pilihan, otak mereka pilihan kayak gitu. Memang pilihan, tapi Allah jadikan apa? Summa rodadnahu asfala safilin. Allah jadikan mereka rendah serendah-rendahnya karena kelakuan mereka gitu. Nah, maka di sini Abu Darda nangis. Umat sekuat itu tangguh, perkasa, punya kerajaan, pinter pula. Kalau Allah udah punya mau, selesai. Itu yang ditangisin oleh Abu Darda. Kita nggak punya kekuatan apapun di hadapan Allah Ta'ala, kata Abu Darda. Ketika kita abai sama perintah Allah, lihat balasannya, gitu ya. Maka Ali bin Ja'ad menuturkan, kami diberitakan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abul Bukhturi berkata, aku diberitahu oleh salah seorang yang pernah mendengar sabda Nabi, bahwasanya beliau bersabda, la yahlikan nas hatta yu'ziru min anfusihim. Manusia nggak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Berarti kita bisa kasih kesimpulan, kalau kita nggak pengen binasa, jauhin dosa. Selagi kita yang mendekat sama dosa, meremehkan dosa, ya tunggu kebinasaannya begitu. Sampai ketika saya tahun ini ya, yang baru ketemu kata-katanya itu jelek banget, yang kayak Winda bilang, temannya Winda nggak mau berkorban, kata Winda, bukan lu nggak mau berkorban, emang Allah nggak mau menerima korban lu gitu kan. Itu kan jelek banget ya, sama seperti orang bilang, bukan kamu yang malas sholat, tapi emang Allah nggak mau ketemu sama kamu. Nah kan itu lebih menyakitkan gitu kan. Kalau kata ulama, kamu bilang dengan dosa-dosamu aman, nggak merasa diazab. Justru kejauhan kamu sama Allah itulah sudah azab sebenarnya gitu. Jauh sama Allah, nggak ngerasa bersalah, nggak ngerasa dosa, enteng aja udah azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu Salamah, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, maka Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya kepada mereka semua. Jadi kalau udah di desa ini udah bahasa kita mayoritas itu banyak yang bermaksiat, maka langsung azab satu desa gitu loh. Maka
Aku bertanya, bukankah ada orang soleh di antara mereka? Kata Nabi, benar. Lalu aku lanjutin, terus apa yang terjadi sama orang-orang soleh itu? Kata Nabi, saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti yang lain, tapi mereka mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Jadi azabnya rata, tapi akibat setelah itu beda. Orang beriman yang kena azab itu ditempatin di surga dan dapat ridho Allah. Ya bahasa kita mungkin itu cara instan mereka masuk surga ya, karena kena musibah kan, ya. Lalu tapi orang-orang yang maksiat, yang fasik, yaitu nanti dapat azab dari Allah, dapat hukumannya di neraka jahanam, auzubillah. Tercantum dalam Marasil Al-Hasan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, umat ini kita apa ya? Kita perhatikan banget hadis ini. Umat ini selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya. Itu Nabi yang ngomong loh. Artinya kita kalau bilang Allah kalau orang bilang ya Rob, kapan sih ditolong? Kapan sih doaku kejawab? Sebenarnya kalau dibilang kita emang selalu ada di bawah perlindungan Allah gitu. Makanya kalau dibilang jangan balas orang yang zolim, Allah yang balas, udah bener. Ya, karena kita selalu dijaga. Kita dilindungi sama Allah gitu loh. Selama para pembaca Quran mereka tidak jadi kaki tangan penguasa. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka. Dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Jika mereka melakukan hal itu, pasti Allah akan mengangkat tangannya dari mereka. Lantas dia menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa, yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk, hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Sudah terjadikah zaman sekarang? Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Disebutkan dalam Al-Musnad dari Sauban, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innar rojula la yuhmarur rizqo bidzambi yusibuhu. Sungguhnya seseorang itu benar-benar terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Ini distabiloin. Kalau ada yang bilang dosa nggak ada kaitannya dengan rezeki, ini stabiloin kasih tahu ya bahwa orang itu akan benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Udah. Makanya suatu hari ketika Waki, gurunya Imam Syafi'i, didatangi oleh, kan lagi diam di masjid nih, habis sholat, habis zikir, ada orang datang nanya sama beliau, ya Waki, aku belum punya anak, kasih dong amalan yang bisa bikin aku untuk nanti istriku bisa hamil. Kata Waki, istighfar, gitu. Datang lagi orang kedua, ya Waki, aku punya tanah enggak bisa banget ditanemin, gitu. Minta amalannya dong biar tanahnya bagus, bisa ditanemin untuk jadi penghasilan aku dan keluargaku. Nah, kata Waki, istighfar. Yang ketiga, saya lupa kasusnya apa, pokoknya kata Waki, istighfar. Setelah orang ketiga keluar, Imam Syafi'i nanya, ya Imam, itu orang tiga kasusnya beda-beda, kenapa jawabannya sama? Kata Imam Syafi'i, kata Waki, yang jawab itu bukan aku, tapi emang Allah Ta'ala dan Rasulnya menjawab. Kalau nggak salah dikasih surat At-Taghabun, tapi ayat berapa saya lupa. Pokoknya jawabannya adalah istighfar. Nah, kita bisa lihat ya, mungkin teman-teman juga udah pernah baca dalam hadis bahwa istighfar itu barang siapa melazimkan istighfar gitu ya, pertama diampuni dosa-dosanya, ya, kemudian dikasih jalan keluar, dikasih rezeki, terus apapun lah. Nah, benar-benar istighfar itu menjadi solusi atas berbagai masalah sebenarnya. Nah, ada lagi ulama bilang kalau kamu sesak dada kamu, banyak yang kamu rasain, tapi kamu nggak tahu untuk mengatakannya kepada Allah, nggak tahu meminta apa, istighfar. Mbak Heni kalau udah bingung meminta apa lagi sama Allah, udah template banget ya kalimat doa-doanya. Jadi kayaknya bahasanya kita sendiri bosan mengucapkan kalimat itu gitu ya. Akhirnya apa? Istighfar banyak-banyak. Itu ya. Nah, sekarang kita tadi dari mana sih? Oh iya. Masih dalam kitab yang sama, juga dari Sauban, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir-hampir umat-umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar berisi makanan.
Ya gitu deh kayak kelas Rabu kalau lagi pas habis kajian. Ya nggak, Win? Itu baru cuma 20 orangan ya, 20-25. Kami bertanya, apakah karena jumlah kami sedikit ketika itu? Kata Rasul, enggak. Justru jumlah kalian itu banyak banget. Tapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Rasa gentar dicabut dari hati musuh-musuh kalian dan hati kalian ditimpa wahan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wahan? Kata Rasulullah, cinta dunia dan benci kematian. Jadi arti gini loh, ini kayak sesuatu yang akan saling terkait. Kalau kita nggak punya wahan, kita nggak cinta dunia dan kita nggak takut mati, musuh takut. Nah, tapi kalau kita punya sebaliknya, kita cinta sama dunia dan takut sama kematian, musuh berani gitu loh. Jadi itu kebalikannya begitu. Sebenarnya musuh kita takut banget sama kita selama kita taat sama Allah. Jadi mereka sampai-sampai mereka pernah bilangnya di Palestina, di Afghanistan waktu itu yang mereka bilang gimana kita mau mengancam orang dengan kematian, mereka nggak takut mati, katanya gitu. Apa yang bikin mereka takut? Nggak ada. Mereka cari mati justru, kan gitu kan. Nah, jadi subhanallah ya Allah bikin hati-hati mereka tuh sebegitu kuatnya, Masya Allah. Disebutkan pula dalam Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika dinaikkan ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj, aku melalui suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Udah kukunya dari tembaga dipakai nyakarin dirinya pula gitu loh. Jadi kuku dari tembaga, dia pakai nyakar muka sama dadanya, nyakar terus rasanya gatel terus itu. Dia sakit, tapi dia pengennya nyakar terus. Ya, dengan kuku tersebut. Aku bertanya, mereka siapa wahai Jibril? Kata Rasulullah. Apa kata Jibril? Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan menodai kehormatan mereka. Orang yang senang gibah. Nah, kan suka ada begitu kan? Gue bukannya ngomongin ya, tapi ini kenyataan. Itu gibah, Bu. Itu namanya gibah. Kalau nggak sesuai dengan kenyataan itu fitnah. Berarti apa? Dua deh kagak boleh. Dengerin pun jangan. Jadi kalau ada indikasi ketika kita berkumpul ada indikasi mau menggibah, kita pergi. Karena nih sayang-sayang telinga ini untuk mendengarkan gitu ya. Nah, gibah hasanah tuh terselimuti dengan kalimat astagfirullah, beneran, nggak nyangka ya innalillahi subhanallah gitu kan. Nauzubillah, subhanallah. Habis itu mereka baca kafaratul majelis dah. ada lagi yang ngasih bahkan doa habis gibah, coba. Allahumma gfir lana walaha katanya gitu. Seakan-akan jadi kayak menormalisasikan pergibahan kan. Itu apa artinya? Allahumma firlana itu? Ya Allah, ampunilah kami dan dia. Jadi habis ngegibah minta diampunin. Tapi gibahnya suka rela gitu kan. Nauzubillah sama nauzubillah gitu ya. Nauzubillah ya. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal semacam itu. Kan makan bangke loh ya. Nah, disebutkan juga dalam Jami' Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti, ini Pak perhatikan, akan muncul suatu kaum yang mencari dunia dengan agama. Perhatikan banget. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya. Apa maksudnya? Mereka pakai baju yang bagus. Ya, untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula. Apa itu? Orang kalau dengar mereka ngomong terpukau. Udah penampilannya cakep, bagus, mahal. Ketika ngomong itu penuh kelembutan. Yang namanya manusia kalau dilembutin pada seneng nggak? Ya, gitu kan? Kemudian, tapi hati mereka tuh hati serigala. Nah, kalau Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Kata Allah. Apa mereka berani mengecohku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka suatu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah berada dalam kebingungan. Jadi maksudnya gini, gara-gara orang ini mencari dunia dengan agama, ini kan bahkan mungkin mereka sendiri nggak tahu kalau mereka lagi mengecoh Allah, tapi Allah tahu. Nah, kalau dalam hadis yang lain redaksi gini, ketika mereka pakaian sama seperti kalian, maksudnya apa? Maaf banget ya, atribut agamanya ada. Dan kata-kata mereka fasih seperti kalian, apa? Yang keluar dari mulutnya ayat dan hadis. Tapi dari mereka lah timbul fitnah, itu kata Nabi. Dari mereka timbul fitnah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Itu kata Nabi SAW. Seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Nah, di dalam redaksi ini yang dibilang sama Allah,
Sampai-sampai orang yang punya sifat sabar dan lemah lembut pun sampai bingung. Berarti apa? Dahsyat banget nih orang fitnahnya gitu loh. Nah, kayak itu tadi, kita belajar ini biar kita nggak terkecoh dengan apa yang nampak di mata kita. Casing itu bisa menipu gitu loh. Orang kan sekarang begitu, jadi main ngebelain aja. Lo jangan ini dia kan sekarang sudah hijrah bla 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 misalnya gitu ya. Nauzubillah. Disebutkan dalam Ibnu Abi Dunya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya dia mengatakan bahwa Ali pernah bertutur akan datang suatu masa kepada manusia ketika tidak lagi tersisa lagi dari Islam selain namanya. Juga nggak tersisa dari Quran melainkan cuma tulisannya. Masjid-masjid kaum muslimin sangat megah tapi kosong dari petunjuk. Nah, para ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Makanya banyak-banyak minta doa biar selamat dari fitnah akhir zaman. Gitu ya. Nah, kalau dibilang dahsyatnya fitnah akhir zaman itu tadi. Saking dahsyatnya, orang yang sabar pun, orang yang bukan orang jahat, orang baik, orang berilmu, itu sampai bingung, ini yang benar yang mana, gitu loh. Ngeri kan, apalagi yang awam. Nah, beliau menukil hadis Samak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, kata beliau, jika zina dan riba telah tampak di suatu negeri, berarti Allah telah mengizinkan kebinasaannya. Banyak gak di negara kita? Zina iya, riba iya. Orang beli kendaraan pakai cash malahan ditolak sama dealer, benar nggak? Indenya sampai berbulan-bulan. Coba kalau dia pakai kredit langsung tersedia saat itu juga. Nauzubillah ya. Nah, karena itu tadi ketidaktahuan mereka, minim ilmu, kebodohan, dan janji-janji dunia. Kalau orang pakai kredit mereka dapat bonus. Kan serem ya. Nah, dalam kitab Marosil Al-Hasan diterangkan apabila manusia menampakkan ilmu tapi dia mengabaikan amalnya, lisan mereka saling mengatakan cinta, tapi hati mereka saling membenci, dan mereka memutuskan tali persaudaraan, maka pada saat itulah Allah melaknat mereka. Lalu Allah jadikan mereka tuli dan membutakan pandangan mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi itu ya penunjukan kemunafikan berarti kan. Lisan saling dibilang cinta, uhibuk fillah, hatinya gremeng, nauzubillah gitu kan. Mbak Wiwi I love you, padahal di hati ngomongin, alah si Wiwi. Gitu kan. Mbak Heni. Kata Winda tuh. Kalau Winda bilang cinta, Mbak Heni tanya lagi. Yang bener Win gitu ya. Jadi jangan cepat terpukau Mbak Heni kalau dibilang cinta sama Winda ya. Bu Winda tumben kalem ngantuk Bu. Win. Enggak dong. Win dirimu baca. Terjemahnya ya. Yang hai kaum muhajirin. Ane kasih mukadimahnya dulu. Kata Nabi ya dalam sebuah hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, berarti ini cucunya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, akulah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah. Pada saat itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bersabda. Apa sabda Rasulullah? Coba dibaca Ibu Winda. Bu, masih di mute, Bu. Suka gitu Yang ya, halaman Bu. 101 bukan yang sesungguhnya pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian, yakni apabila ada di antara mereka yang berbuat Tetot, bukan itu. Tetot. tetot Kan, yang mana? kan aneh baca atasnya, dirimu baca terjemahannya. Sama nggak dari tadi ente sama kan nyimaknya? Iya, menurut Kenapa loncatnya jauh dirimu? Sebelumnya sayang, hai kaum muhajirin. Ya. Hai kaum muhajirin. iya, salah. Hai kaum muhajirin, aku berlindung Kurang kepada Allah dari minum 5 dia. Di perkara. luar negeri Dan adanya. semoga kalian tidak mengalaminya, tidaklah tampak perbuatan keji atau zina dalam satu kaum, sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan. Melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa berbagai wabah taun dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang yang sebelum mereka. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa cobaan berupa kekeringan selama bertahun-tahun, paceklik dan penguasa yang zalim. Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki, melainkan curahan air dari langit yang akan ditahan.
Bahkan sekiranya bukan karena binatang ternak, niscaya tidak akan turun hujan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum melanggar janji, melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Lalu para musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Disebutkan dalam Udah, Al-Musnad dan udah dulu. Kita jelasin dulu. Ini kalau yang punya stabilo bisa digarisin ya. Ada 5 di sini. Ya, kata Rasulullah, sabda Nabi SAW, wahai kaum muhajirin. Jadi sebelum beliau menyampaikan, bahkan beliau menyampaikan doa perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari 5 perkara ini. Semoga kalian tidak mengalaminya. Pertama ya, kalau zina udah terang-terangan orang lakukan, maka akan datang wabah penyakit yang merata, yang nggak pernah ada di umat sebelumnya. Satu ya, kalau udah terang-terangan orang-orang berzina, nggak malu lagi sama dosa zinanya, maka Allah akan timpakan wabah taun atau penyakit. Taun itu maksudnya penyakit yang mewabah yang kadang-kadang itu berakhir dengan kebinasaan. Kita udah ngalamin kemarin pandemi, nauzubillah ya. Nah, semoga jangan keulang lagi. Kedua, para pedagang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Kalau udah banyak pedagang seperti itu, maka cobaan berupa kekeringan pasti akan kita alami bertahun-tahun. Paceklik lah, penguasa yang zolim kah, udah nggak kita alamin kayak gitu. Nah ya, ada gitu ya. Yang ketiga, kalau udah ada orang-orang yang berani terang-terangan menolak membayar zakat dari harta yang mereka miliki, maka curahan air dari langit akan ditahan. Bahasanya gini loh, kalau Allah nggak lihat binatang ternak, nggak bakal Allah kasih hujan. Saking gedeknya sama hamba-hamba yang menahan zakat yang dari harta mereka. Kemudian yang keempat, orang-orang yang melanggar janji. Allah akan jadikan mereka sebagai musuh dan yang bukan dari golongan mereka, lantas musuh-musuh itu mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Jadi kalau orang suka melanggar janji, bahasanya kalau kita pakai pakai kita visualisasikan ya, mereka akan punya musuh dan harta mereka justru harus dengan musuh-musuh mereka itu gitu. Ya dirampok kah, mungkin ditipu lah gitu ya. Nah yang kelima, tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Artinya ketika imam-imam ini tidak lagi bisa menjadi tauladan, menyampaikan ceramah mungkin, nasihatnya tapi nggak dari kitab Allah, maka justru di antara mereka akan saling bermusuhan. Ada udah kayak gitu? Banyak kan? Banyak banget. Dan disebutkan dalam Musnad dan As-Sunan dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abdul Jad, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian, yakni apabila ada di antara mereka yang berbuat dosa, maka datanglah orang yang melarang, dan yang melarang itu sekedarnya. Tapi besoknya orang yang melarang tadi duduk sama mereka yang bikin dosa tadi, ditemenin makan minum, nongkrong bareng, seolah kemarin itu nggak pernah melihat dia melakukan dosa. Ketika hal tersebut terjadi pada sebagian mereka, Allah Ta'ala membenturkan hati sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu melaknat mereka melalui lisan nabinya, Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini dikarenakan kemaksiatan dan sikap mereka yang melampaui batas. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memegang tangan orang yang bodoh, lalu tuntun dia kepada kebenaran. Jika tidak demikian, Allah Ta'ala akan membenturkan hati sebagian kalian atas bagian yang lain. Lantas dia melaknat kalian, sebagaimana dia melaknat mereka. Jadi maksudnya gini, kalau emang kita udah nyampein sesuatu kepada orang yang berdosa, bahasanya ya, kalau ngelarang yang benar, maka mereka kan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kita mengajarkan kepada kebaikan, nahi mungkar kita melarang mereka dari kemungkaran, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau yang namanya mencegah kemungkaran banyak sungkannya, bener nggak? Nggak enak kesannya ikut campur, bener nggak? Tuh di tetangga tuh anak gadisnya cowok datang jam 11 malam, harusnya kita kasih tahu. Nah, masalahnya kan zaman sekarang orang kagak mau digituin, kan? Nah, artinya
Kalau kita lihat kemungkaran di depan mata kita, 3 hal yang bisa kita lakukan. 3 opsi ya. Kalau kita nggak berani dengan berbuat, kita samperin, karena saya nggak berani, paling nggak dengan lisan kita. Mungkin kita bisa ngomong ke orang tuanya, atau kita ngomong ke RT. Kalau dua-duanya kita nggak bisa, yang ketiga, ingkari dengan hati. Dan itu selama-lamanya iman. Artinya apa? Tunjukkan kita nggak suka dengan perbuatan mereka. Jadi nggak usah akrab sama orang itu gitu loh. Emang kita wajib memuliakan tetangga, tapi kalau itu tadi ya, kalau ada kemungkaran dan orang nggak bisa dibilangin, dan kita cuma bisa bahasanya, cuma bisa mengingkari dengan hati, ya kita harus menjauh. Jangan kayak gini, mengingkari, nasihatin, tapi nongkrong bareng, itu nggak boleh. Ya kemudian apa namanya? Kalau ketemu orang yang bodoh, jangan ditinggalin. Ajak dia kepada kebenaran. Berarti ajak ngaji, ajak dia biar ngerti, biar paham. Yuk ngaji yuk, gitu. Yuk belajar yuk. Itu ya. Kalau ketemu orang bodoh jangan cuma dikata-katain, on lu gitu juga gak tahu. Kasih tahu gitu, jangan dikatain doang gitu ya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, dia berkata, Allah memberi wahyu kepada Yusya bin Nun, sungguh aku membinasakan 40.000 orang baik dan 60.000 orang jahat dari kaummu. Maka Yusya berkata, ya Robku, orang-orang jahat itu memang pantas mendapatkannya, tapi kenapa orang-orang baik itu kena juga, kata Yusya. Allah menjawab, orang-orang itu tidak pernah marah seperti kemarahanku kepada orang yang jahat tadi. Bahkan mereka makan dan minum bersama orang-orang tersebut. Nah, berarti kan soal loyalitas Allah nuntut banget dari kita. Lo kan tahu dia ngelanggar perintahku, kenapa kamu temenin dia gitu. Kecuali kita niatnya dakwah, ya. Jadi kalau kita punya teman, emang berteman jangan milih-milih memang, tapi ada dakwah di situ. Biar kita nggak kena sama hadis ini. Jadi kalau punya teman masih mungkin sholatnya masih bolong-bolong, punya teman mungkin masih buka tutup auratnya, temenin boleh, tapi sambil masukin sedikit-sedikit, biar ada di situ nilai dakwah kita, biar ada di situ watawassabil haqi watawassabil sabr gitu loh. Jadi jangan nggak mau tahu. Jadi Mbak Abdiah ya, camkan baik-baik Mbak Abdiah, Nuha. Hampirnya yang mau nanya dulu. Ini kalau saya terusin ntar pada Toto 1 watt semua. Terus mati lampu dah tuh. Ada mau nanya nggak? Nanya, Atika, Ustazah. apa kabar Atika? Boleh nanya? Ya Mau boleh lah. nanya. Iya. Ini, apa tadi kan Ustazah cerita tentang temannya yang sakit kepala itu ya karena jin nasab. Tapi dia nggak mau dikeluarkan, lebih menerima pasrah gitu. Dan dikatakan bahwa itu pahalanya banyak banget gitu. Nah, sebetulnya yang lebih utama itu kita pasrah aja atau memang kita harus berusaha untuk keluar dari mengeluarkan jin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang gibah. Kita kan agak sulit memang mungkin dari gibah ya. Terutama misalnya kayak di tempat kerja nih, tempat ngajar kalau jam istirahat. Yang digibahin memang bukan artis lah atau yang orang-orang yang bukan di lingkungan kita gitu. Apakah itu juga termasuk gibah gitu? Kan kita nggak kenal mereka juga nggak kenal kita gitu. Itu aja sih. Baik, pertanyaan cakep banget ya Ibu Guru kita. Pertama, teman saya bukannya nggak mau ngeruqyah, dia tidak mau diruqyah sama orang lain. Dia berusaha meruqyah mandiri. Nah, untuk minta ruqyah itu pilihan ya, minta dibantu ruqyah atau ruqyah mandiri itu pilihan. Dan keduanya nggak ada yang lebih bagus, nggak ada. Tapi kalau kita nanti di buku tauhid ntar insya Allah ada tuh. Ada disebutkan akan ada 70.000 golongan orang yang masuk Islam tanpa hisab dan tanpa azab. Salah satunya yang tidak meminta diruqyah. Nah mungkin teman saya ini memegang itu. Dan banyak para ustadz juga bilang, bahasa gini Mbak, ada yang sampai bilang lebih baik lebih baik ruqyah sendiri aja, gitu kan? Karena memang sebenarnya diutamakan bukan masalah ruqyahnya, tapi ketawakalan orang yang minta diruqyah ini. Apakah ketika dia minta ruqyah dia teryakin yang nyembuhin itu Allah, atau ada sedikit aja terselip bahwa ini di tempat gue nguruqyah ini ustadz terkenal nih, atau tempat gue nguruqyah ini orangnya soleh,
atau bla 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 gitu ya. Maka ada sedikit tanpa dia sadari pun mungkin berharap kesembuhan dari ustadz tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau saya dengar Ustadz Umar Mita, beliau juga bilangnya, bahkan beliau cenderungnya milihnya mendingan rukyah sendiri, jangan minta dirukyah. Tapi gitu ya, tapi kasus di lapangan saya pun mengalami rukyah itu pertama kali kita harus dipandu dulu memang. Coba kayak Mbak Abdia kemarin nanya kan, Mbak Abdia nggak pede kan ngerukyah anak-anak gitu kan. Padahal kalau kita boleh bilang Mbak Abdia, kalau saya kasih beberapa ayat rukyah mungkin sebagian besar Mbak Abdia juga hafal. Tapi masalah nggak pede. Kenapa nggak pede? Karena memang belum tahu tekniknya. Nah beda dengan Mbak Wiwi nih. Udah 2 kali kita rukyah bareng di masjid kan. Pasti Mbak Wiwi udah tahu nih caranya. Gitu kan. Gue harus ngapain. Apa yang kira-kira harus aku baca. Gitu kan. Ini ain atau gangguan jin. Insya Allah udah bisa bedain. Gitu. Jadi kalau saya bilang, apalagi saya pernah ketemu seorang guru ngaji nih, Mbak Abdia guru ngaji loh dia. Guru ngaji, pergaulan terjaga, tutup aurat. Apakah orang nggak lenje lah, walaupun di single parent belasan tahun. Tahu nggak gangguan jinnya apa Mbak Abdia? Dia disetubui oleh jin selama 3 tahun tiap malam. Disetubuhi beneran loh, yang dibilang sampai berasa banget. Kenapa bisa? Nah, kalau saya misalnya sebagai orang yang kenal dia dari dulu, dari anak saya umur 1 tahun gitu kan, kalau saya misalnya nggak menawarkan, saya mikirnya siapa yang nolongin dia? Ya, saya pakai hadis Nabi pernah bilang, barang siapa yang bisa memberikan manfaat buat sesamanya, itu lebih baik lagi untuk dilakukan. Tentang bolehnya merukyah ya. Jadi saya bilang sama ibu itu, Bu, lagi sakit ya? Ih, kok tahu sih Mung? Kata dia gitu. Nah itu wajahnya kelihatan, di mata saya kusem lah pokoknya. Tanya, sampai saya bilang, maaf Bu, Ibu pernah mimpi bersetubuh. Nah baru tuh dia bilang, ih ya Allah Mung, sampai enek Mung, dia bilang, tiap malam mimpi begituan. Bahkan tidur siang aja mimpi begitu lagi. Itu janda loh, ya janda udah belasan tahun dan dia putih, bagus lah kulitnya. Nah, saya bilang, ya udah ntar kalau gitu kan dia mau ngajar tuh, kan saya lagi di rumah singgahnya kakak saya tuh tiap malam ada guru-guru yang datang untuk mengajar orang-orang doafa ini. Ya udah ibu ntar selesai ngajar kesini lagi, ntar saya bantuin rukyah. Saya bilang bantuin rukyah gitu ya. Saya juga pikiran saya underestimate sama beliau. Saya pikir beliau cuma paling ntar reaksi nangis doang pikiran saya. Nggak taunya jinnya 3 Bu. 1 nangis gemeteran, 1 marah, yang 1 berdiam di dalam kemaluan dia. Nah itu tadi sampai dia teriak-teriak kesakitan kayak orang lahiran yang pas ngeluarin jin yang ketiga. Dan saya kasih air rukyah buat dia menciprat-cipratin ke kamarnya dan ke seluruh ruangan di rumahnya. Nggak lama langsung bau kayak ban kebakar dia bilang. Nah malam itu dia nggak berani pipis, padahal pengen pipis banget. Dia berani besoknya jam 9 pagi. Begitu dia pipis, maaf banget yang keluar cairan kental semua. Nah, punten-punten kalau yang namanya jin, setan, ikutan dalam persetubuhan manusia atau udah sampai menyetubuhi dalam mimpi, sebenarnya itu benar kalau dalam alam mereka ya spermanya masuk ke dalam tubuh kita gitu loh. Nauzubillah. Nah, tapi muaranya apa? Muaranya ternyata dia nyimpen benci banget sama kakak kandungnya. Karena nggak ikut ngurusin ibunya yang lagi sakit. Jadi itu ya. Jadi maksud saya yang namanya rukyah tuh harus kalau kita merasa ada yang nggak beres sama teman kita, sahabat kita, siapapun, dan kelihatannya dia nggak tentang rukyah, kita bantuin. 1. Kedua, udah ya. Yang pertama tadi masalah pilihan untuk tidak merukyah ke orang. Dan kedua tentang, apa tadi pertanyaan Mbak Abdiah? Maksudnya lebih memilih pasrah atau memang kita harus berusaha untuk mengeluarkan gitu. Ternyata kan dia berusaha Mbak, tapi mandiri dia gitu ya. Dia berusaha tapi dia nggak mau minta ke orang gitu. Dia berusaha tapi dia maunya sendiri ya. Artinya bahasa ya mungkin kayak orang berobat kayak cuma minum antibiotik saja mungkin memang gangguannya nggak akan pernah hilang. Tapi kalau memang dia niatnya ikhlas sebagai tawakalnya sama Allah, insya Allah saya nganggapnya orang ini berhati-hati dengan hatinya. Tapi saya anggap yang namanya sembuh itu seperti hidayah Mbak Abdia. Rezeki-rezekian kita. Ada orang nggak mau dirukyah, akhirnya nggak sembuh-sembuh. Ada yang alhamdulillah ketika dia
cari pertolongan, kok langsung dapat, kok Allah mudahin dapat ke ruqyah, lalu sembuh, itu maka saya bilang sembuh itu seperti hidayah. Sekarang ya kembali ke kita, entah kita mungkin sebenarnya ada penghalang ya, kadang-kadang mungkin kesombongan kita, mungkin apa namanya tadi, mungkin malu gitu kan. Ya walau a'lam bishawab. Itu pertanyaan udah saya jawab ya. Tadi ada 2 kan pertanyaannya, satu lagi apa sih nanyanya? Gibahin artis. Oh ya, Gibahin artis. kan gibah itu di sini kita lihat gibah itu seperti memakan daging saudara kita sendiri yang udah bangke gitu ya, udah mati gitu. Sekarang saya tanya, artis itu manusia nggak? Ya, manusia. Iya, bedanya mereka terkenal kita enggak. Tapi kan kita manusia sama seperti mereka. Mereka manusia seperti kita. Berarti kagak boleh digibahin. Mungkin dia dagingnya Kagak boleh. wagyu kali, kita Wah, sop-sopan. iya, mereka sirloin katanya. Iya. Tetap tidak boleh digibahin sih Mbak, gitu ya. Kecuali artisnya ini nggak tahu diri, dosa dipamerin terang-terangan, itu kita harus gibahin buat peringatan. Ya, jangan sampai bahasanya lantas orang-orang mantengin terus updatean dia, kan dia dapat duit tuh. Kita sama saja membantu kehidupan dia yang penuh kemaksiatan itu, gitu, nauzubillah. Itu ya. Jadi ada 6 gibah yang diperbolehkan. Salah satunya itu tadi, kalau nggak kita omongin, nanti takutnya kemudaratannya akan membesar dan menyebar. Baru kita boleh omongin. Itu Mbak Dia. Jadi tinggal Mbak Dia pilih-pilih aja kira-kira kalau nggak diomongin takutnya ntar pada tetap mantengin sampai ke generasi kita, anak-anak kita gimana nih. Nah, jadi kita harus kasih tahu. Gitu ya. Yes. Ya, Kalau paham ya? laki-laki. Wah iya. Allah. Baik, saya lanjutin. Di Ustazah, paragraf Bang mau terakhir nanya. di halaman. Pak Wi mau tanya, monggo. Tadi yang apa yang dalam Musnad Imam Ahmad dari Ummu Salamah itu yang apa kalau misalnya dalam suatu kaum itu ada yang melakukan kemaksiatan dan semuanya mendapat azab, itu kan semuanya walaupun orang beriman kena juga Ustazah. Terus pernah Betul. juga dengar justru dari orang beriman dulu gitu hukumannya diturunkan, itu maksudnya sama dengan hadis Ustazah. Beda. Gini ya. Kalau di sini apa namanya? Disamaratin azabnya yang beriman dan yang tidak, tapi nanti hasil mereka berbeda. Yang beriman taruh di surga, yang fasik tadi di neraka. Yang tadi Mbak Wi bilang justru dari dia dimulai musibah karena satu, wajahnya nggak pernah kelihatan berubah melihat kemungkaran di sekitarnya. Yang saya ingat redaksi hadisnya begitu. Jadi artinya apa? Ada orang beriman tapi dia masa bodoh sama sekitarnya. Nah itu yang Allah bilang justru dari dialah dimulai musibah tersebut gitu. Jadi artinya apa Mbak? Secara wajah kita harus tampakkan kita nggak suka sama hal tersebut. Nah tadi kalau puja tetangga yang terang-terangan dengan kemungkarannya dikasih tahu nggak bisa, nggak usah dideketin. Ya harus dijauhi. Artinya kita benci dia karena Allah gitu loh. Karena dia masih terang-terangan dengan dosanya dia. Kita coba nih misalnya nasihatin, nggak diterima, ya udah kita berlepas diri gitu ya. Baru atau minal warasuli ilazina amanu minal musyrikin. Jadi kita ayat pertama surat At-Taubah tuh baca. Jadi gitu Mbak Wiwi, beda redaksi. Saya juga pernah baca itu. Jadi yang Allah Ta'ala bikin azab sebab orang soleh itu tidak pernah kelihatan, nggak pernah berubah wajahnya dengan kemungkaran yang ada di sekitarnya. Nah, disebutkan oleh insya Allah ngerti ya Mbak Wi ya. Jadi nih beda redaksi, maka berarti kan tergantung kepada orang beriman tadi. Maka slogan kita, kalau soleha jangan soleha sendirian gitu Mbak Winda. Ini Winda termasuk dia sebagai ikhtiar nggak mau soleha sendiri dia. Makanya dia terus ngajakin teman-teman semua untuk ngaji. Begitu. Barakallahu fiik. Wow. Disebutkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dari Abu Hizam. Dia mengatakan Allah mengutus 2 malaikat ke suatu daerah untuk dihancurkan penduduknya. Selanjutnya keduanya melihat seorang laki-laki yang tengah melaksanakan sholat di masjid. Mereka pun berkata, ya Rob, di daerah itu ada hambamu si Fulan yang sedang mendirikan sholat. Allah berfirman, hancurkanlah daerah itu sekaligus penduduknya termasuk dia. Oh ini, baru yang saya ngomong sama Mbak Wi. Karena wajahnya tidak pernah marah karena aku. Berarti kita harus, kalau ngelihat sesuatu, kita harus marah karena Allah.
Nah, juga yang Mbak Wi tanyain barusan di paragraf selanjutnya. Al-Humaydi mengabarkan dari Sufyan bin Uyainah, dia berkata, aku diberitahu oleh Sufyan bin Sa'ad dari Mis'ar bahwasanya ada malaikat yang diperintahkan untuk membenamkan suatu daerah. Malaikat itu sempat berkata, ya Rob, sesungguhnya di daerah itu ada si Fulan yang dia ahli ibadah. Kata Allah Ta'ala, mulailah dengan membenamkan si Fulan tadi justru, karena raut wajahnya tidak pernah marah karena aku. Itu tadi ya, karena ada sebabnya Mbak. Jadi kita harus benar-benar sampai ada hadis yang bilang begini, pokoknya barang siapa yang ketika dia bangun tidur langsung mikirin umat, maksudnya gini, ada orang kan kadang kalau orang bilang kan, baper amat, lo gak usah banyak pikiran. Kalau orang beriman harus begitu. Pikirin nih, misalnya masih punya tetangga yang mungkar, masih punya ini yang bilang, kita harus pikirin itu, cara gue ngasih tahu gimana ya, biar nggak ketersinggung, kayak gitu loh. Jadi kalau barang siapa yang tiap pagi udah mikirin urusan umat, apa namanya, bahasanya ini kebalikannya, yang nggak pernah mikirin umat ya tiap pagi bangun tidur, itu justru Rasulullah nggak suka. Nah itu tadi ya, kalau pengen ngambil pahala tipis-tipis, pikirkanlah sekitar kita, kayak gitu. Ibnu Abi Dunya mengabarkan dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, ketika Nabi Daud alaihissalam melakukan kesalahan, beliau berdoa. Apa kata Nabi Daud? Wahai Robku, ampunilah aku. Allah berfirman, aku telah mengampunimu. Aku tetapkan aib tersebut kepada Bani Israel. Maka Daud berkata, wahai Robku, bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan engkau maha bijaksana dan maha adil, tidak menzolimi seorang pun. Bukankah aku yang melakukan kesalahan? Kenapa engkau timpakan aibnya kepada selain aku? Allah menjelaskan kepadanya, karena mereka tidak segera mengingkari perbuatanmu ketika kamu berbuat kesalahan. Nah, berarti apa nih? Kalau sampai kita diemin seorang penguasa buat kesalahan, justru kita yang ditimpa azabnya sama Allah. Itu ya, Mbak Abdiah, punya kepala sekolah, berbuat zolim, yang banyak mudaratnya merugikan orang, harus dikasih tahu. Bahasanya apa? Yang penting kita udah menunaikan kewajiban kita memberitahu, menasihati. Perkara dia terima atau enggak, itu urusan dia. Yang penting kita udah tunaikan, kita udah menggugurkan kewajiban kita untuk saling menasihati bersama kita. Gitu ya. Kalau kita sampai diem aja, justru kita yang ketimpa duluan sama azab. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya dia pernah masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha bersama seorang laki-laki lain. Orang tadi berkata, ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami tentang al-zalzalah, yaitu hari keguncangan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apabila orang-orang telah memperbolehkan zina. Zaman sekarang udah normalisasi banget ya, orang pacaran gitu ya, kos-kosan aja nyari yang bebas. Kemudian meminum khamar dan menabuh alat-alat musik. Tiga-tiganya udah ada nggak di negara kita, Mbak Abdi ya? Maka Allah pun cemburu di langitnya. Lantas dia berkata kepada bumi, guncangkan mereka. Berhentilah jika mereka tobat dan hentikan perbuatan mereka. Sebaliknya kalau mereka nggak mau tobat, ya guncangin, hancurkan mereka jika mereka nggak mau bertobat. Maka pria tadi bertanya lagi, ya Ummul Mukminin, apakah itu azab bagi mereka? Aisyah menjawab, itu adalah peringatan dan rahmat bagi kaum mukminin. Tapi adalah hukuman, azab dan kemurkaan untuk orang kafir. Berarti kalau guncangan bumi berarti apa ya? Gempa kan? Nah, makanya kan orang bilang kalau yang namanya gempa itu kan sebenarnya itu tadi karena bumi udah gemeter ketakutan sama kemaksiatan di atasnya. Bumi duluan yang takut, Mbak. Kalau orang saking ketakutan banget, gemeter nggak dia? Gemeter kan? Nah, bumi itu bergetar gitu, saking takutnya sama azab Allah. Makanya gempa. Makanya ketika dulu di zaman Umar bin Khattab ada gempa, Umar bin Khattab langsung hentakan kaki ke bumi. Apa kata Umar? Wahai bumi, kenapa kamu gempa? Aku udah jadi pemimpin yang adil, gitu loh. Kalau emang kamu ngaku aku pemimpin yang adil, berhenti di gempanya. Nah, itu ya ke Masya Allah ya, sahabat-sahabat Rasulullah emang ya begitu, emang dia jujur. Kalau bahasanya kalau emang gubernur emang masih zolim, ya udah nggak berhenti loh. Tapi kalau emang kamu dapati aku nggak pernah berzolim sama rakyatku, berhenti dia. Nah, kalau kira-kira Win, kalau penguasa kita menghentakkan bumi dengan berkata seperti itu gimana tuh? Bumi gonjang-ganjing, langit juga gonjang. Yang gonjang-ganjing banyak ya. Langsung disko itu bumi gitu ya. Aduh. Nah, subhanallah. Baik,
Ada yang mau nanya dulu sebelum kita ke bahasan selanjutnya? Nanya lagi dong. Ayo, Mbak Aci, Mbak Tika, Mbak Heni, Kamila, Soy, Omo Fitri. kalau emang nggak ada yang mau nanya lanjut dong. Aduh, pemaksaan. Gimana? Kenapa? Kalau nggak ada yang mau nanya lanjut dulu dong, pemaksaan namanya. Ayo, nanya. Gimana sih Umsa ini? Mbak Prita, Mbak Risa Hanum, pada ini ya, pada kalau Japriana, makan Japriana Mila udah dibalas belum sih? Lupa mulu. yang di mana? Mila katanya Japri Mil. Belum. Oh, yang di WA, Soalnya dibilangnya mau nelpon, jadi Nek belum bisa jawab karena Nek belum bisa ditelepon, begitu. Tuh ya Mil udah gue sampein ya. Iya, kapan gitu bisanya? Iya, Besok insya Allah bisa. Besok aneh ada kelas, kagak bisa besok hampir asar sampai asar besok kelasnya. Biasanya kalau udah drain tuh udah kagak bisa. Aku tidak punya kebab untuk berbicara. Besok kita lihat insya Allah ya. Ini ada Mbak Lin nanya di chat. Bismillah. Mana ya pertanyaannya tuh? Ada yang bisa lihat nggak? Kok aneh nggak bisa lihat ya? Chat. Coba lihat di chat. Nggak ada juga. Lah, kok nggak ada? Perasaan tadi muncul dia. Nggak ada. Ada spoilernya tadi. Oh, sebentar. Oh, Mbak Lin izin live karena perutnya lagi kembung dari tadi. Afwan, oke. Oh, iya. Izin ya mau ke toilet, punten. Siap, sayang. Siap insya Allah. Bapak, Chef Akila ya Mbak Lin. Emang Makasih. paling gak enak tuh kalau perut nggak enak mah tuh. Assalamualaikum. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Anas berkata, tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih menggembirakan aku sepeninggal Rasulullah daripada hadis ini. Ya, Ibnu Abi Dunya menyebutkan sebuah hadis mursal, bahwasanya pernah terjadi gempa bumi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau pun meletakkan tangannya di atas bumi sambil berkata, tenanglah, karena waktumu belum tiba. Masya Allah ya, orang soleh ya. Lalu Nabi berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, sungguhnya Rabb kalian benar-benar sedang menegur kalian, maka perhatikanlah tegurannya. Jadi kalau Allah udah negor, hati-hati dah, gitu ya. Camkan, gitu ya, diingat baik-baik. Setelah itu terjadi lagi gempa di masa Umar bin Al-Khattab. Nah, barusan yang ngomong sama Mbak Wiwi ya. Lalu beliau berkata, wahai sekalian manusia, tidaklah gempa ini terjadi melainkan karena perbuatan kalian. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika peristiwa ini kembali terulang, niscaya aku tidak akan tinggal bersama kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Disebutkan dalam Manaqib Umar, karya Ibnu Abi Dunya, bahwasanya pada terjadi gempa di zaman Umar, maka beliau segera mengentakkan tangannya ke tanah, lantas berseru, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu? Ingatlah, jika terjadi kiamat, pasti bumi akan menceritakan beritanya. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika terjadi hari kiamat, maka tidak ada sehasta dan sejengkal tanah pun, melainkan bumi akan memberitakannya. Artinya, kalau emang akan ada kiamat, sebenarnya tanda-tandanya udah akan kelihatan di bumi ini gitu loh. Ya, tanda-tandanya akan kelihatan di bumi ini. Makanya kan sebenarnya tahapan-tahapan kiamat itu ada. Yang nanti ada dukhon lah, gitu kan. Binatang melata keluar dari bumi, ya. Kemudian sebenarnya kalau dari sekarang udah banyak tuh ya, kebakaran-kebakaran, bencana alam itu ada. Orang-orang yang tadinya nggak pakai sendal jadi orang kaya raya, itu juga termasuk tanda-tanda kiamat. Imam Ahmad mengisahkan dari Syafi'iyah, dia menuturkan Madinah pernah mengalami gempa pada zaman Umar bin Al-Khattab. Lalu beliau berseru, wahai sekalian manusia, ada apa ini? Alangkah cepatnya kalian berbuat kerusakan. Seandainya peristiwa ini terjadi lagi, aku tidak ingin tinggal bersama kalian di tempat ini. Jadi sekali gempa aja udah seperti itu Umar mengancam rakyatnya. Karena berarti di sini ada kesadaran bahwa terjadinya gempa bumi itu memang karena dosa kita gitu loh. Karena ada kemungkaran di atas muka bumi, makanya bumi itu bergetar. Itu kan kalau kita ngomong coba di sekarang di sosmed ditulis kayak misal gempa karena kalian berdosa, oh pasti banyak yang mencaci maki kita. Iya dia yang paling solehah gitu kan. Ini emang karena alam aja, karena secara geografis bla 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 kayak gitulah ya. Banyak orang akan menjawab dengan sesuai dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Makanya kalau kata Ka'ab berkata sungguhnya gempa bumi akan terjadi jika kemaksiatan-kemaksiatan di atasnya dilakukan. Bumi bergetar karena saking takutnya kalau Allah sampai melihatnya. Jadi bahasanya gini loh, bumi berpikir nih, bumi ngelihat nih, jadi saksi hidup si manusia-manusia yang bermaksiat di atasnya.
Nah, bumi saking takutnya jangan sampai perbuatan maksiat mereka ini kelihatan sama Allah, bumi itu bergetar gitu loh. Padahal kan bumi nggak usah ketakutan pun Allah pasti langsung lihat, ya. Umar bin Abdul Aziz mengirim surat ke beberapa kota, isinya amma ba'du. Sesungguhnya gempa ini merupakan suatu teguran dari Allah Ta'ala kepada para hambanya. Aku telah mengirimkan surat ke beberapa kota yang isinya menyerukan agar penduduk kota-kota tersebut keluar pada hari dan bulan sekian. Sungguh, siapa saja yang memiliki harta, hendaknya segera bersedekah. Karena Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman, maksudnya ngeluarin zakatnya juga ya, dan mengingat Rabbnya lalu dia sholat. Hendaknya seorang juga berdoa seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Berikut ini, Rabbana zolamna anfusanna wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Rabb kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, pasti kami akan jadi termasuk orang yang rugi. Juga nggak lupa doa dengan doa yang diucapkan Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh gini, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan tidak menaruh belas kasihan kepada aku, ya Rob, pasti aku termasuk orang yang rugi. Jadi kalau ada gempa bumi kita baca ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khosirin gitu. Arti di sini kalau terjadi gempa bumi justru itu kita syiarkan untuk bersedekah. Syiarkan untuk bersedekah. Yuk sedekahan. Yuk kita doa. Jadi sedekah, sholat, doa. Gitu ya. Ini saya ada iramanya nih. Robbana ya Robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Begitu Bu. Ala majelis taklim kalau mau ntar kita ajarin. Cepet apal kalau begitu kan. Gitu ya. Juga boleh doa dengan doa yang dimohonkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Maka kata Imam Ahmad, kami diberitahu oleh Aswad bin Amir, kami diberitahu oleh Abu Bakar, dari Al-A'mas, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Umar, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya, nih orang gak mau sedekah ya, gak mau sedekah, gak mau ngeluarin zakat gitu ya. Kalau udah manusia jadi kikir dengan hartanya, ya ini kan dinar dirham hartanya, berjual beli dengan riba, lebih mementingkan cocok tanam dan meninggalkan jihad fisabilillah, maka Allah akan menurunkan bencana kepada mereka. Bencana tersebut tidak dapat dihilangkan olehnya hingga manusia kembali kepada agama mereka. Jadi bencana itu nggak akan selesai sebelum manusia bertobat gitu. Jadi kalau orang udah pelit sama hartanya, terus udah terbiasa dengan riba, dan dia lebih milih usahanya ketimbang jihad fisabilillah, kalau bahasa sekarang ya, gara-gara kerja sholat entar-entar gitu loh. Gara-gara kerja kagak mau nyari ilmu, nggak pernah ke kajian-kajian ilmu karena sibuk banget. Nah itu tadi ini, nauzubillah. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dengan sanad hasan. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Ibnu Umar, dia berkata, aku prihatin melihat kondisi kita yaitu umat Islam. Semestinya tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap dinar dan dirham selain saudaranya sesama muslim. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia telah menjadi kikir dengan dinar dan dirhamnya, berjual beli dengan riba, meninggalkan jihad di jalan Allah, dan lebih mementingkan pertanian, maka Allah akan menurunkan bencana dari langit kepada mereka. Bencana itu tidak akan diangkat oleh Allah hingga manusia kembali kepada agama mereka. Maka Al-Hasan berkata, demi Allah, sesungguhnya bencana itu tidak lain adalah hukuman dari Allah Ta'ala untuk manusia. Gitu ya. Jadi arti di sini kembali ke kita juga. Kalau kita udah cuek sama dosa, pelit sama harta kita, nggak mau keluarin, itu tadi karena padahal di dalam harta setiap orang-orang kaya itu ada haknya orang-orang duafa, ada haknya orang miskin, ada haknya orang yatim kayak gitu. Jadi keluarin. Sekarang coba di sebagian Bani Israel, Mbak Wi baca sebagian Nabi Bani Israel. Sebagian Nabi Bani Israel memperhatikan tindakan Nebukadnezar terhadap mereka, lantas mengatakan, karena perbuatan kami sendiri, engkau mengangkat orang yang tidak mengenalmu dan tidak mengasihi kami sebagai penguasa kami.
Nebukadnezar bertanya kepada Daniel, "Apa yang menyebabkan aku menjadi penguasa kaummu?" Daniel menjawab, "Besarnya dosamu dan kezaliman kaumku terhadap diri mereka sendiri." Disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya, yaitu dari Amr bin Yasir dan Huzaifah, bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya jika Allah menginginkan terjadinya azab kepada para hambanya, maka Dia mematikan anak-anak serta memandulkan rahim para wanita. Kemudian turunlah azab, sedangkan ketika itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikasihani." Cukup. Beliau juga Oke, cukup. Jadi kita bisa ambil pelajaran ya. Maaf banget, umpama kita merasa punya penguasa yang nggak baik sama kita, nggak kasihan sama kita, berarti gara-gara apa? Ya penguasa itu punya dosa dan kita punya kezoliman. Ya kalau kita lihat sekarang kan di antara kita kayaknya susah banget kita untuk menyampaikan kebaikan. Pasti banyak yang julid gitu kan. Ya Pak, kalau kita dakwah dibilang nggak usah orang luar, kadang keluarga juga gitu. Betul nggak Win? Paling susah berdakwah kepada keluarga sendiri. Cocok. Ya tadi, Makanya ada tulisan, makanya ada quotes yang Nabi Muhammad tidak bisa merubah pamannya, Nabi Nuh tidak bisa merubah istrinya, tidak bisa mengubah ya. Sementara kita siapa? Hamba sahaya. betul, apalagi kita ya. Nah maka di sini subhanallah ya Mbak Wi. Berarti kalau orang memang belum punya anak, walau alam, itu memang Allah yang atur gitu ya. Kalau Allah ingin terjadi azab kepada para hambanya, pertama Allah habisin dulu anak-anak. Kemudian Allah mandulkan para wanita, berarti saat itu nggak ada anak-anak, nggak ada bayi, nggak ada anak kecil. Nah baru azab turun. Sedangkan ketika itu berarti apa? Emang nggak ada yang patut dikasihani saat itu gitu loh. Yang ada adalah orang-orang dewasa yang fasik, yang mungkar, yang abai sama perintah Allah Ta'ala. Nah, beliau juga menyebutkan dari Malik bin Dinar. Dia berkata, aku pernah membaca di dalam satu riwayat bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Allah. Ini dalam hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi ini keren banget nih. Aku adalah Allah. Ini diucapin ketika selesai, apa namanya, kan tiupan pertama sangkakala Israfil itu menghamburkan bumi kan. Oh, hancur lebur segala macam. Nah, kemudian setelah itu hening. Rata gitu. Nggak ada siapapun makhluk saat itu. Belum dibangkitin. Pokoknya nggak ada. Allah Ta'ala berfirman saat itu. Mana yang ngaku-ngaku raja? Aku nih raja. Aku adalah Allah yang menguasai para raja. Dan hati mereka berada di tanganku. Jika mereka mentaatiku, maka aku menjadikan mereka sebagai rahmat. Tapi jika mereka durhaka kepadaku, aku akan menjadikan mereka sebagai azab. Oleh karena itu, janganlah kalian menyibukkan diri dengan mencaci maki para raja. Berarti apa ya? Kadang-kadang orang bilang, ih salafi, kata kita nggak boleh menghina, nggak boleh ingin pemerintah. Mungkin mereka pakai ini. Bahasa apa ya? Jangan kritik raja, diri lu sendiri taubatin, perbaiki dirimu sendiri. Bertobatlah kepadaku, niscaya aku akan menjadikan mereka mengasihani kalian. Artinya ketika kita pengen punya penguasa yang kasihan sama kita deketin Allah dulu. Subhanallah ya, Masya Allah ya, ternyata memang semuanya dari kita. Disebutkan dalam Marosil Al-Hasan, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, pasti dia akan menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang lemah lembut dan menjadikan fai atau apa itu harta diperoleh dari kaum kafir tanpa pakai pertempuran. Jadi sukarela gitu ya. Menjadikan fai berada di tangan mereka, harta itu ada di tangan orang yang murah hati dari kalangan mereka. Begitu pula jika Allah Ta'ala menghendaki keburukan bagi suatu kaum, pasti dia menyerahkan urusan mereka kepada orang yang bodoh dan menjadikan harta fai mereka itu ada di tangan orang-orang yang kikir dari kalangan mereka. Sekarang kalau kita boleh ngomong, sampai ada yang bilang, kita bukan miskin, cuman harta tuh numpuk di orang-orang tertentu, yang mandek gitu kan, kagak keluar rata. Yang bikin siapa? Berat ini emang keburukan ini memang lagi Allah timpakan kepada kita. Ya sebab apa? Sebab kedurhakaan kita kepada Allah gitu. Kita sendiri yang zalim sama diri kita sendiri. Makanya lokasi kita dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Disebutkan pula oleh Imam Ahmad dan ulama yang lain dari Qatadah, dia mengatakan bahwa Nabi Musa pernah berkata, wahai Robku, engkau berada di atas langit, sedangkan kami di bumi. Maka apakah tanda kemarahan dan keridoanmu ya Rob? Jadi Nabi Musa penasaran. Karena Nabi Musa itu terkenal yang Nabi yang banyak tanya ya, kepoan dia. Tandanya engkau marah apa? Tanda engkau ridho apa? Kata Nabi Musa.
Maka Allah menjawab, jika aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang yang baik di antara kalian, maka itu tanda aku ridho sama kalian. Tapi kalau aku menyerahkan urusan kalian kepada orang-orang yang jahat di antara kalian, maka itulah tanda kemurkaanku kepada kalian. Nah, pertanyaannya sekarang kira-kira Allah lagi ridho nggak nih sama bangsa Indonesia? Nah, siap pakai hati sendiri ya. Jangan disuarakan. Mbak Wiwi, kira-kira kita lagi diridhoi nggak sama Allah nih? Serem kan? Kayaknya Iya. enggak deh. Nah, ya kan? MBG begitu, BPJS begitu, ya macam-macam lah ya, nauzubillah. Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan dari Ibnu Umar, beliau menyandarkan hadis kepada Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidak akan datang hari kiamat hingga Allah mengutus para penguasa yang pendusta, para menteri yang durhaka, para penolong yang berkhianat, dan para cendekiawan yang zolim, dan para qori yang fasik. Apakah ada di negara kita 5 orang ini? Penguasa yang pendusta, menteri yang durhaka, penolong yang berkhianat, cendekiawan yang zolim, dan qori yang fasik. Ada nggak? Ada. Tanda-tanda mereka seperti tanda-tanda para rahib. Hati-hati mereka lebih kotor dari bangkai. Dan hawa nafsu mereka beraneka ragam. Allah Ta'ala membuka fitnah yang membinasakan dan gelap gulita untuk mereka hingga mereka terjerumus ke dalamnya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya simpul-simpul Islam akan terurai satu persatu. Hingga tak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ngeri banget ya. Ya, sampai nanti nggak akan ada lagi orang mengucapin Allah. Nauzubillah. Hendaklah kalian benar-benar nih. Ini di garis ini Mbak Wi, ditandain. Mbak Wiwi, Mbak Aci, Mbak Heni, Tika, Mila, Umu Fitri, ya, Mbak Prita, Mbak Ultari, ini digarisin. Hendaklah kalian benar-benar menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Atau Allah akan jadikan orang-orang yang jahat di antara kalian sebagai penguasa kalian. Hingga mereka membuat kalian merasakan siksaan yang buruk. Lantas orang-orang yang baik di antara kalian berdoa, tapi nggak dikabulin. Serem nggak? Ya, demi Allah, hendaklah kalian benar-benar menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran, atau Allah akan benar-benar mengutus atas kalian orang-orang yang tidak mempunyai belas kasihan kepada kalian, pada yang kecil dan tidak menghormati yang besar di antara kalian. Jadi nggak pandang bulu dia, yang kecil nggak disayang, yang gede nggak dihormatin. Disebutkan dalam Mu'jam atau Broni dan selainnya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran, mengelabui timbangan, melainkan Allah Ta'ala akan mencegah turunnya hujan kepada mereka. Tidaklah zina tampak pada suatu kaum, melainkan kematian tampak pada mereka. Tidaklah riba tampak pada suatu kaum, melainkan Allah akan menjadikan mereka dikuasai oleh kegilaan. Tidaklah pembunuhan tampak pada suatu kaum, sebagian mereka akan membunuh sebagian yang lain, melainkan Allah akan memberikan kekuasaan kepada musuh mereka. Tidaklah perbuatan kaum Lut tampak pada suatu kaum, melainkan tanah longsor tampak pada mereka. Nauzubillah, nauzubillah. Tidaklah pula suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, melainkan amal-amal mereka tidak akan diangkat ke langit dan doa mereka tidak didengarkan. Ya, nauzubillah ya, doa mereka nggak akan didengerin. Baik, sampai di sini. Kali ada yang mau nanya, saya takutnya sebelum dipelototin sama Mbak Winda gitu loh. Kalau ada yang mau nanya kan udah jam 9:30. Mbak Prita, apakah tunggu aneh mau dengar dulu teman-teman. Saya mau dengar teman-teman saya dulu yang hari ini tidak ada suaranya. Mbak Prita, apa kabar Mbak Prita? Ketiduran jangan-jangan ya. Ada belum dia. ketiduran kok cuman suaranya putus-putus dari tadi Ya Allah, maaf ya. Sambung-sambung aja. Maaf ya, berarti sinyalnya ya kurang ya. Maaf ya. Iya, sinyalnya di rumah saya kayaknya lagi kurang oke nih Oke. Sehat-sehat Amin. Semoga semua juga pada sehat ya Mbak Prita dan keluarga ya. Ika, Rifah Hanum, gimana kabar Rifah Hanum? Nih gadis kita di sini nih. Si Ella, si gadis sendirian. Baik, tadi siapa yang mau nanya? Monggo. Saya mau nanya ya, Mbak Tika. Ya. Tadi di halaman yang depan-depan itu ada kalimat memutus tali persaudaraan gitu ya Ya, berarti kan yang memutus tali silaturahim. Nah, mau nanya terkait itu.
Ya, kan kita berarti silaturahim itu apakah untuk keluarga aja gitu ya. Jadi kita nggak boleh memutus silaturahim dengan saudara atau keluarga kita gitu. Terus misal case-nya gini, orang luar nih yang bukan keluarga kita, terus dia zalim sama kita gitu ya. Dan kita tuh memilih untuk eh, menjaga udah kayak pura-pura nggak kenal aja gitu udah. Kalau ketemu pun pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak kenal untuk menjaga mental kita gitu. Maksudnya ya biar kita nggak ingat lagi dengan zalimnya dia ke kita atau ya sebagai benteng kita lah gitu Om. Itu tuh boleh nggak sih Om kayak gitu dalam Islam? Oke, jazakillah khair, pertanyaan Mbak Atika cakep banget ya. Pertama, kata-kata silaturahim itu sendiri kita terjemahkan. Silah itu tali, rahim itu rahim, ya. Artinya silaturahim itu tali yang terhubung karena hubungan rahim. Berarti kalau udah ada hubungan rahim, dia keluarga. Silaturahim itu cuma untuk keluarga. Misalnya nih, kita, orang tua kita, Pak D, Bu D, gitu kan, bule, segala macam. Itu kalau udah judulnya masih keluarga, itu silaturahim. Terus kakak kita nikah sama si Anu gitu ya, si Fulan. Jadi ketika mereka menikah, jadi besan lah kita. Ah, itu luas tuh persaudaraan kita. Itu termasuk keluarga. Namanya kalau ke situ silaturahim. Jadi sesuatu hubungan, kalau udah ada hubungan darah, berarti udah silaturahim. Kalau orang lain namanya ukhuwah. Kak, yang penting Mbak Tika, saya tanya tadi orang lain kan, benar-benar emang gak ada hubungan, nggak ada namanya silsilah keluarga di situ, benar-benar orang itu ukhuwah. Boleh dideketin, boleh dijauhi. Ya, mau pura-pura nggak kenal sama nggak kenal sekalian nggak masalah. Gitu ya, kalau sama orang. Kalau emang dia punya kezoliman, kalau emang kita kalau setiap ketemu dia kita ibaratnya ke trigger nih rasa sakit kita minta untuk nggak ketemu boleh banget, boleh ya. Kalau untuk orang lain boleh dihapus dari pertemanan kita, boleh delete, boleh blokir, silakan. Itu ukhuwah ya. Karena memang kata Ali bin Abi Thalib yang namanya teman itu harus dipilih. Kata Ali, karena temanmu adalah agamamu, maka pilihlah siapa yang kau jadikan teman dudukmu. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kalau silaturahim, suka nggak suka, mau nggak mau, harus tetap terhubung. Tidak boleh ada kata-kata, pokoknya gue nggak mau kenal lu lagi. Aku nggak punya saudara kayak kamu, jangan. Nah, tapi gimana kalau kita punya keluarga nih yang kalau ngomong nggak pakai saringan, sukanya nyakitin hati misalnya kan. Nah, saya kasih tahu, silaturahim itu tidak perlu ketemu muka. Silaturahim itu nggak perlu ketemu muka. Basa-basi di WA. Budi apa kabar? Semoga sehat ya. Atau kalau dia bilang WA, Duk, gimana kabarmu? Kok nggak pernah ketemu? Kok nggak ikut nih di acara keluarga? Oh, alhamdulillah baik Bude. Ya, ini lagi sibuk. Jadi harus uh, acting, acting baik. Yang penting Pura-pura kita ya, nggak ketemu. pura-pura. Menjaga Daripada ukhuwah ketemu ya. dia. Bah, itu namanya silaturahim. Suka nggak suka tetap harus berbuat baik. Nah, enaknya adalah silaturahim itu nggak harus ketemu muka. Nggak sanggup nih sama mertua nih misalnya kalau ketemu ada aja. Nah, yang penting kita kiriman tetap lagi sakit kita Nah, itu yang kirim sulit tuh. buah misalnya. Nah, Itu yang begitu susah. ya. Nah, makanya silaturahim itu keren. Kalau sakit bisa sembuh, lagi sulit bisa dapat jalan keluar. Itu kalau orang silaturahim. Silaturahim itu dahsyat sebenarnya. Makanya setan bikin susah. Lebih gampang ketemu keluarga kita, adik yang nyakitin, bude yang ngomongin ngejeplak misalnya. Apakah ketemu teman-teman yang ngajak kita nongki di kafe misalnya? Lebih gampang ketemu teman-teman enggak? Gampang. Kenapa? Karena tidak ada nilai dahsyat di situ gitu. Setan bisikin ya berat di silaturahim karena banyak banget manfaat yang kita dapatkan dari silaturahim. Ada aja rezeki kita insya Allah. Gitu ya Mbak Tika ya. Kalau orang lain boleh lewatin, boleh diblokir, boleh di-delete. Tapi kalau keluarga pertahankan walaupun menyakitkan. Jaga khairan Om. Wah iya. Saya Baik, mau nambahin dikit dong nanyanya. silakan. Ini kalau ini ukhuwah ke partner lah ya. Cuma ya mau nggak mau saya sering berhubungan dengannya. Cuma beliau ini punya sifat pelit yang mana saya sering apa ya jadi ke trigger kesel gitu saya. Padahal saya tetap harus seterusnya akan sering berinteraksi sama dia. Nah, untuk supaya kita nggak kesel inget sama pelitnya itu gimana ya Om saya? Karena kan
kalau masalah temenan enaknya gantian apa-apa gitu. Apalagi sering interaksi gitu loh Unsay. Nah kalau nemunya yang kayak gini, cara menjaga hatinya gimana ya Om? Syukron. Ya, ya Afwan, diabaikan. Ngapain kita yang mikirin pelitnya dia pelit juga buat bahasanya yang ngerasain akibatnya juga dia. Nah, tapi bahasa gini, kan kita pengen gantian, jangan kita bilang traktir, makanya jangan traktir mulu. Makanya ngomong kalau Tapi mau naktir abis ini gantian ya gitu bilangnya. tapi emang harus kalau orang pelit harus ditegasin. Jangan orang pelit nggak ngerti kode-kode, ya. Orang pelit nggak ngerti kode satu. Kedua, ingat perkataan Imam Syafi'i ketika beliau diundang makan oleh gurunya yaitu Imam Malik. Ketika dia makan banyak di rumah Imam Malik, kan anak Imam Malik mengkritik ya ke ayahnya, bilang sama ayahnya, kata anaknya gini, ayah, itu Imam Syafi'i yang kata ayah murid ayah paling pintar itu, iya, yang ayah kagumin itu, iya, emang kenapa kok kamu nanya kayak gitu? Aku nggak ngelatih seperti orang soleh pada umumnya, gitu. Ada kejanggalan kata anak Imam Malik. Apa itu kejanggalannya kata Imam Malik? Ya, waktu dia datang, habis ngobrol-ngobrol sama ayah, kan habis sholat maghrib tuh ngobrol, terus habis sholat isya terus makan. Aku lihat satu makannya banyak banget katanya anak Imam Malik. Nama anak ulama merhatiin dong, makannya banyak banget. Biasa kan kalau orang sholat tuh makannya dikit, tapi dia makannya banyak banget satu. Kedua, aku lihat dia nggak keluar malam loh, nggak keluar kamar untuk tahajud. Karena emang kamarnya kan namanya rumah ulama kan juga nggak gede-gede banget, jadi dia tahu karena mereka keluarga yang selalu bangun malam. Nggak keluar kamar tuh dia. Jadi biasa dia nggak tahajud tuh kata anaknya Imam Malik. Yang ketiga, tau-tau keluar mau sholat subuh, kagak pakai uduk lagi kata anaknya Imam Malik. Tiga tuh, aku heran tuh, makan banyak, nggak sholat malam, subuh nggak pakai uduk, kata Imam Malik. Ketawa deh kan, dalam hati nggak mungkin lah Imam Syafi'i salah gitu kan, ya insya Allah maksudnya. Itu kan bahasanya basic hukum banget ya, masa sholat nggak pakai wudhu gitu kan. Baik, nanti ayah tanyakan kepada Syafi'i kalau nanti ayah ketemu. Nah, ketika beliau ketemu sama Imam Syafi'i, ditanya lah, maaf nih, ini anak saya ini ngeganjel nih. Saya sih sebenarnya yakin insya Allah mungkin kalau ada alasan di balik itu, tapi saya harus tanyain. Pertama, itu tadi masalah makan banyak. Apa kata Imam Syafi'i? Sebenarnya aku tuh nggak lapar waktu Anda mengundang aku untuk makan. Tapi karena saat itu aku lagi sakit dan aku meyakini bahwa makan di rumah orang yang dermawan itu akan menjadi obat. Jadi aku makan bukan karena lapar, tapi untuk berobat. Karena malam itu aku lagi sakit, kata Imam Syafi'i. Sebelum saya lanjutin yang poin kedua ketiga, saya ngomong sama Mbak Mila. Kalau dibilang suguhannya orang dermawan jadi obat, berarti suguhannya orang pelit jadi penyakit ya? Nah ya udah, nggak usah ngarepin traktiran dia. Bukan masalah traktiran sih Ustazah, cuma ya, ini karena begitu. urusan bisnis, cuma dia perhitungan banget, jadi saya kesel terus. Kagak usah kesel ya. Saya nggak Kagak usah mau kesel. kotor gitu. Nggak usah kesel. Kenapa? Allah lagi nggak menjaga Mbak Mila dari mungkin harta dia yang itu tadi karena kepelitan yang ntar jadinya nggak bagus buat Mbak Mila gitu aja. Oke? Jangan ganjal. Oke, profesional aja. Kalau ada hubungan kerja, hubungan kerja. Itu tadi ya, saya lanjutin. Yang kedua, katanya kamu nggak bangun sholat tahajud, kata Imam Malik ini. Ya, gini ceritanya. Jadi ketika aku mau merebahkan kepalaku, mau tidur nih, kata Imam Malik, tiba-tiba datang ilham. Ada di kepalanya muncul ilham tentang perkara fikih. Jadi aku bangun lagi, aku kerjain tuh. Aku tulis malam itu, aku menyusun masalah-masalah fikih. Saking asik aku menyusun masalah fikih, sampai terdengar azan subuh. Pas azan subuh selesailah 70 masalah fikih yang aku susun. Kalau teman-teman tahu kitabnya Imam Syafi'i yang itu Arisalah itu. Jadi selain Al-Um kan Al-Um tuh memang kitab Imam Syafi'i. Ada satu lagi. Nah, itulah yang disusun oleh beliau tuh. Jadi pas azan subuh, pas 70 masalah fikih aku selesaikan. Subhanallah ya. Dia nggak tidur karena menyelesaikan masalah fikih. Maka aku belum batal karena aku belum tidur. Kan mau tidur langsung di sini ada ide. Terus dinyusun. Selesai azan subuh. Jadi aku keluar sholat subuh dengan wudhuku yang masih belum batal itu. Keren nggak tuh? Dia nggak tidur karena selesaikan masalah fikih. Coba kita kalau nggak tidur,
selesai apaan kita? 7 episode ya, drakor. Masalah pencernaan yang selesai. Bener banget itu, masalah pencernaan. Baik ya, itu kira-kira ya. Jadi di situ kita ambil makan di rumah orang yang dermawan jadi obat, makan di rumah orang yang pelit jadi penyakit. Jadi besok kalau kita ke rumahnya Mbak Winda makannya banyak, Wi. Jangan takut-takut, oke? Padahal nggak Ya, ada kalau ada makanan. temen bilang, Win lu makan banyak amat. Ya, gue lagi berobat. Sebenarnya gue nggak lapar sebenarnya, tapi gue lagi berobat aja. Berobat dari kelaparan. Soal tuh kami ayamnya baik banget gitu. Nah, nanti saya Baik, diprotes nih. baik jazakumullah khair. Insya Allah, alhamdulillah sudah selesai sampai sini. Tolong ditandain ya Mbak Wiwi, Mbak Abdia, Bu Winda, tandain halaman kita malam ini. Nah, biar besok kita insya Allah melanjutinya gampang. Jazakumullah, saya serahkan kepada Mbak Winda. Baik, dengan berakhirnya kita sama-sama menandakan pembahasan kita terakhir di kitab kita. Insya Allah semoga malam ini semoga Allah ridho dengan Amin, amin ya rabbal alamin. malam ini yang Amin. masih bertahan sampai malam ini. Insya Allah Allah ridho. Baik, Allah dengan sehatin, Mbak. mengucap hamdalah, mari kita sama-sama mengucap hamdalah, istighfar dan doa Alhamdulillah rabbil di majelis. alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta